Menurut Ramli Abdullah 2016, kreativitas guru dalam menyampaikan materi adalah kemampuan guru untuk mengembangkan bahan pelajaran, menciptakan suasana yang menarik, dan memodifikasi pelajaran. Kreativitas guru dalam mengajar dapat memberikan dampak positif bagi siswa, seperti siswa dapat merasa jenuh, siswa dapat menerima pelajaran dengan baik, proses belajar mengajar berjalan lancar, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang berikut, tugas seorang guru dalam proses belajar mengajarkan tidak terbatas hanya sebagai penyampai informasi kepada peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai perbedaannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menyediakan dan menggunakan sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi agar siswa lebih efektif dan efisien belajar. Yang berikut fokus masalah. Fokus masalah pada penelitian ini berfokus pada pemahaman siswa terhadap penerapan metode pengajaran PAK dalam membangun pemahaman iman siswa di SMP Negeri 2 Rote Selatan. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal ini, bagaimana pengaruh metode pengajaran PAK terhadap pemahaman iman siswa. Berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian melakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh metode pemahaman siswa terhadap penerapan metode pengajaran PAK dalam mengembangkan pemahaman iman siswa. Yang berikut manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat praktis dan yang kedua manfaat akademis. Yang pertama manfaat praktis untuk dapat menjadi bukti yang mendukung metode pengajaran PAK yang digunakan sehingga dapat dievaluasi secara efektif. Yang kedua manfaat akademik. Dari segi akademik, manfaat penelitian ini untuk memahami lebih dalam mengenai efektivitas metode pengajaran PAK dan mengetahui pemahaman iman siswa. Landasan teori. Landasan teori yang pertama, metode pengajaran PAK. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Yang keempat, pemahaman iman siswa. Yang kelima, pengetahuan siswa tentang doktrin iman Kristen. Yang keenam, sikap siswa terhadap nilai-nilai iman. Yang ketujuh, implementasi nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiono 2020, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasi dan waktu penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini bertempat di SMP Negeri 2 Rote Selatan. Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal dilakukan. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian seluruh siswa-siswi kelas 3 SMP Negeri 2 Rote Selatan yang berjumlah 30 orang siswa, di mana siswa akan diwawancarai oleh peneliti untuk melihat pertumbuhan rohani siswa dengan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab dalam proses belajar di kelas.
Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sekitar atau kecil, menurut Sugiono 2022. Wawancara semi struktur dilakukan kepada guru dan beberapa siswa untuk memperoleh informasi terkait metode pengajaran PAK. Yang berikut observasi. Menurut Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengajaran di kelas untuk mengetahui bagaimana metode pengajaran PAK. Yang berikut teknik analisis data. Adapun langkah-langkah penelitian dalam menganalisis data yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui metode wawancara observasi. Kemudian data yang diperoleh berupa teks dan narasi. Yang kedua, data reduksi data. Yang pertama, proses ini melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi. Yang kedua, reduksi bertujuan untuk merangkum data agar lebih mudah dipahami dan relevan fokus masalah. Yang ketiga, data display, penyajian data. Yang pertama, data yang sudah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dipahami seperti tabel, grafik, diagram, atau teks naratif. Yang kedua, penyajian ini membantu peneliti memahami hubungan antara berbagai data dan menarik kesimpulan awal. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Yang kedua, kesimpulan ini harus diverifikasi melalui proses validasi seperti triangulasi untuk memastikan kredibilitas.